Hai teman sehat, selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Nah, masih penasaran soal puasa dan banyak manfaatnya untuk kesehatan? Tenang aja, masih banyak banget yang akan kita omongin di Lini Podcast. Nah, di episode kali ini teman sehat akan ditemani oleh saya, Karisa. Dan kalau sebelumnya kita sudah bicara soal puasa omat dan tomat, kali ini kita akan berbicara mengenai puasa dengan skip breakfast. Aman gak sih? Nah, jangankan diniatin puasa ya, kita mahasiswa atau pekerja aja kadang nggak sempat puasa, langsung berangkat, nggak makan sarapan, jadinya ya skip breakfast. Nah, tapi itu sebenarnya aman nggak sih? Kita akan temukan jawabannya dan ungkap rahasianya bersama seorang guru besar ilmu gizi FEMA IPB University dan juga Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia, yaitu Profesor Hardinsyah. Halo Prof, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik. Karisa gimana? Kabar baik juga. Nggak sabar untuk ngomongin topik ini bersama. Alhamdulillah ya. Baik, nah Prof, saya juga baru baca nih ya penelitian yang katanya sih meta-analisis, artinya berarti sangat terpercaya sekali, ya, iya benar, bisa diandalkan. Nah, katanya sebenarnya skip breakfast itu nggak baik, punya resiko kesehatan kalau dilakukan secara jangka panjang. Emang itu benar ya Prof ya? Benar, jadi sebenarnya sebelumnya itu ada penelitian-penelitian klinis ya, kemudian sudah digabung jadi tadi meta-analisis. Banyak sih, ada 3-4 meta-analisis ya. Kalau yang kaitannya dengan, kalau pada anak-anak sekolah kaitannya dengan daya ingat, kemampuan belajar. Kalau orang dewasa itu ada 3 arahnya ya. Satu yang meta-analisis arahnya ke arah metabolic syndrome ya, terutama kaitannya pengelolaan gula darah, jadi gampang meningkat. Kalau skip breakfast, insulinnya juga jadi gampang, jadi tidak sensitif gitu ya. Jadi artinya apa? Sulit mengelola gula darah ya, jadi prediabetes nantinya gitu. Kemudian juga ke jantung koroner bahkan juga ya. Kemudian ya yang biasa disukai perempuan ya. Apa tuh, Pak? Terhadap lemak tubuh ya. Dan berat badan ya, ternyata ya tidak menyebabkan kegemukan. Kan ada anggapan orang yang tuh mitos ya, bahwa kalau sarapan tuh menyebabkan kegemukan. Ya, jadinya di skip gitu ya. Nah, tadi sempat saya singgung, ada yang memang diniatkan skip breakfast, ada yang bahkan tidak sengaja memang skip breakfast. Nah, itu bagaimana tanggapan Prof tuh untuk gaya hidup yang seperti itu? Kalau nggak diniatin tuh biasanya karena ketidakmampuan ya. Dan ketidakmampuan berarti makan siangnya juga akan kurang karena nggak mampu, makan malamnya juga memang ini akan terjadi, orangnya kurus terus nanti ya. Oke. Artinya karena tadi karena keterpaksaan ya, karena keterpaksaan. Tidak bisa mengelola. Padahal kalau puasa itu kan tidak keterpaksaan. Sesuatu yang direncanakan, diniatin bahkan, ingin mencapai sesuatu. Kalau kelaparan tuh nggak pernah direncanakan. Siapa yang mau kelaparan ya? Oke. Nah, tadi meskipun memang tadi kalau puasa diniatkan itu kan berarti kita berharap ada manfaatnya, tapi kan kita jadi sudah bahas juga resikonya. Andaikan Prof, skip breakfast ini kita geser jadi skip yang lain nih, skip lunch atau skip dinner. Nah, Prof gimana nih? Ya, justru secara saintifik dan juga berbagai kajian ya menunjukkan bahwa skip dinner itu lebih baik, meskipun para praktisi yang melakukan skip breakfast lebih praktis gitu ya. Nah, jadi ini conflicting nih antara yang seharusnya dengan yang gampangnya. Sebenarnya tergantung kita mengelola gaya hidup kita ya. Kalau kita biasa tidur larut malam, kemudian biasa menunda makan siang, akhirnya menunda makan malam jadi jam 8, jadi jam 9. Ya, apalagi makan malamnya besar, pastilah pagi hari masih kerasa kenyang. Tapi kan ini karena lifestyle-nya salah, bukan sarapan itu salah. Iya, benar-benar. Ya, pasti dia akhirnya nanti brunch jadinya ya, jam 10 akhirnya gitu kan, atau ditunda lagi jadi makan siang. Jadi domino effect gitu ya. Iya, jadi tidur telat itu udah nggak healthy kan. Makan malam telat juga udah nggak healthy. Akhirnya sarapan ditunda ya udah nggak healthy juga, meskipun dia ingin puasa menahan lama gitu ya. Ya memang sih kalau misalnya dari jam 9 malam atau 10 malam sampai jam 12 siang
itu kan 14 jam sama kayak orang puasa Ramadan ya. Iya, betul. Tapi kan tuh mostly tidur ya. Tidur malam sampai paginya tuh. Iya. Kemudian ketika dia bekerja siang, dari pagi sampai tadi siang itu kan sebenarnya udah dibutuhkan banyak energi untuk tenaga, untuk pikiran saat bekerja tadi. Tentu akan terganggu, meskipun ada juga merasa saya happy kok. Ya oke, ini jangka panjangnya akhirnya. Efek jangka panjang bahwa dia tadi ke arah sindrom metabolik, ke arah jantung koroner ya kaitannya. Sekarang sih nggak kerasa, sama aja orang very low calorie diet sekarang sih happy-happy aja, turun 30 kilo gitu kan. Tapi dia nggak tahu ya bahwa apa yang terjadi di dalam ini ya. BDNF-nya di otak menurun. Tadi kalau dijadiin skip dinner nih, Prof, pasti kan ada manfaatnya nih tadi mungkin dari beberapa peneliti. Apa tuh kira-kira, Prof, manfaat? Ya, pertama dari sisi waktu itu sama, bisa bahkan lebih lama dari 14 jam bisa kita capai. Ya, dinner yang dianjurkan itu kan sekitar jam 5 ya, antar jam 5 jam 7 ya, terserah. Jadi sebelum maghrib atau setelah maghrib kalau yang muslim. Jadi kalau dinner jam 5 ya, itu kan berarti sampai dia sarapan lagi, katakan sarapan jam 7 itu 14 jam juga. Udah ya, bahkan bisa lebih dari 14 jam. Karena 5 dengan 5 12 jam 5 pagi, kalau sarapannya jam 7 jam 8 itu bisa jadi 15 jam. Udah sama sebenarnya. Nah, kalau itu dilakukan artinya ketika bekerja siang hari menjelang tadi jam 5 itu kan masa-masa di mana manusia produktif ya. Kecuali ada orang bilang manusia kalong ya. Malamnya produktif, siangnya tidak. Nocturnal. Ini ya nocturnal. Nah, ini manusia biasa ya. Manusia biasa kan siang bekerja. Betul produktif. Jadi sehingga energi zat gizi dia untuk dari pagi sampai sore selesai bekerja tadi bagus, apalagi kalau sore harinya sebelum berpuasa tadi bisa melakukan aktivitas untuk pembentukan otot supaya ototnya tidak berkurang ya, yang berkurang tuh lemak misalnya. Bisa dimaksimalkan jadi ya manfaatnya ya. Nah, tadi kan kalau misalkan skip dinner tuh manfaatnya seperti itu. Tadi Prof juga sempat menyinggung baik sindrom metabolik segala macam kalau skip breakfast, tapi sebenarnya terhadap produktivitas. Tadi kan kita ngomong kalau orang itu puasa pas pagi nih, misalkan mahasiswa belajar atau kita bekerja gitu ya, pegawai. Nah, itu tuh memang apa yang terjadi ketika kita skip makan, skip breakfast terutama? Ya, skip makanan meal berarti ya, salah satu makanan besar itu kan berarti terjadi gula darah kita menurun. Ya, gula darah kita menurun. Kalau belum bisa kita gunakan cadangan, tentunya akan mempengaruhi kerja otak ya, untuk berkonsentrasi. Kalau kita cadangannya banyak, ya pasti akan digunakan dari lemak yang ada tadi. Bahkan orang 24 jam nggak makan juga masih bisa bertahan hidup. 48 jam nggak makan 2 kali 24 jam juga masih bisa, kecuali minumnya perlu ya. Jadi kalau buat orang yang suka demo-demo, kalau di mancanegara itu kan nggak makan itu bisa puluhan hari. Oh iya, stop makan ya, gerakan. Iya, bahkan itu ada yang hari ke-60 baru dia meninggal. Artinya seperti umat Bani Israel ya, umat Nabi Musa itu kan 40 hari puasa. Masih bisa kan? Jadi stok tubuh kita sebenarnya cukup. Jadi mau dimanapun kita tadi melakukan skip, tapi yang paling ideal sebenarnya adalah skip ketika dinner tadi. Nah, tadi kan dari dimensi kesehatan kita banyak ngomong. Tapi saya penasaran juga nih dimensi sosialnya. Karena kan banyak nih Prof yang gaya hidupnya memang sebelum pandemi ya tentunya itu bikin rencana dinner dengan baik keluarga, mungkin pasangan atau doi gitu ya. Nah, itu tuh kalau misalkan dia skip berarti dia nanti ketika yang lainnya makan dia enggak ada tips nggak, Prof? Kan tadi misalnya kalau kerja kan dinernya bisa antar jam 5 jam 6 atau tadi setelah maghrib sampai jam 7 kan pas nggak bolak-balik kan dari kantor, ya udah langsung dinner sama doinya kan. Diatur aja waktunya. Iya, bisa kok. Cuma kalau misalkan tapi kalau dinernya gaya Perancis ya, wah itu memang gitu. Iya, itu bisa sampai jam 12 malam ya, nggak cocok gitu ya, karena budaya ya. Iya. Dan itu juga sambil minum alkohol dan sebagainya, itu juga nggak tepat lagi kan ya. Jadi
dalam konteks keindonesiaan, budaya Indonesia yang kita juga bukan budaya makan seperti Perancis, makan dikit-dikit ngobrol sambil minum apa gitu yang nggak healthy. Betul. Nah itu jam 12 baru selesai. Iya benar-benar sih. Ya jadi sebenarnya tadi pengaturan ya, manajemen. Kalau misalkan emang mau dikondisikan dan konsisten mungkin ya, Prof. Kalau misalkan pengen skip dinner ya udah dikondisikan, dimodifikasi. Ini jam 7 juga masih bisa kan. Masih bisa, jadi setelah maghrib dinner juga nggak perlu lama-lama, atau juga harus pulang kan, besok harus kerja lagi. Betul, jangan lama-lama. Kecuali ini Prof, kalau misalkan nonton bioskop dapetnya jam 8 malam, jangan gitu. Ngemil popcorn tuh. Iya. Karena udah lagi nggak makan. Oke deh kalau pandemik gitu. Nggak ada lagi sekarangnya 21. Iya bener. Nah mungkin penutupan aja Prof, tips keseluruhan, mungkin ada yang masih bingung juga gimana caranya bisa skip meal, baik breakfast maupun dinner dengan cara yang sehat dan baik. Ya, breakfast itu salah satu bagian dari meal time waktu makan yang memang penting. Banyak bukti ya yang sangat meyakinkan, baik itu dalam kaitannya dengan daya ingat, pentingnya breakfast dalam mengelola berat badan, tidak akan menyebab kegemukan, pentingnya breakfast dalam arti tadi mencegah sindrom metabolik atau mengelola gula darah dan insulin kita, juga mengelola kolesterol, dan juga dalam rangka mencegah dalam jangka panjang loh, 10, 20 sampai 30 tahun itu kajian menunjukkan dia bisa mencegah juga jantung koroner ya. Nah, karena itu kalau ingin berpuasa tidak berbasis spiritual, pokoknya hanya absen makan dan minum atau absen dan makan untuk mengelola lemak tubuh loh ini. Yang kurus jangan coba-coba ya. Untuk tadi yang kegemukan, minimum kan itu sekitar 14 jam, 16 jam. Nah, itu bisa diatur skip dinner gitu ya. Jadi makan malamnya yang dihindari. Kalau makan malam terakhir jam 5, kemudian sarapannya jam 8, ya itu sudah bisa kita sampai 15 jam. 15 jam itu telah terjadi proses yang namanya lipolisis, ya, perubahan lemak triglyceride di adipose kita untuk menjadi sumber energi. Nah, kalau itu dilakukan berkali-kali, jangan satu hari aja. Kalau satu hari nggak ada efeknya. Bahkan kalau nanti terhadap cleansing detox, ya, autofagi itu perlu sampai 2 minggu. Nah, kalau capek itu tiap hari ya selang-seling. Itulah dia 101 yang disebut intermittent fasting. Sekali puasa sehari tidak, sehari puasa satu hari tidak, atau sekaligus berbasis spiritual, namanya puasa Nabi Daud. Oke. Ternyata banyak sekali ya cara dan triknya untuk bisa memaksimalkan manfaatnya. Baik, terima kasih Prof atas tips dan triksnya. Mungkin teman sehat juga udah seneng nih sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan seputar kemageran sarapannya, atau mungkin memang niat ingin skip meal untuk kesehatan. Nah, tapi jangan kemana-mana karena Lini Podcast akan selalu hadir nih setiap hari untuk menemani teman sehat eksklusif di YouTube channel Lini Sehat dan juga Spotify. Di topik berikutnya kita akan membicarakan sesuatu yang keren nih, mungkin water fasting alias puasa yang cuma boleh minum air aja. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap jaga kesehatan dan juga terapkan protokol kesehatan dimanapun teman sehat berada. Sampai jumpa di episode berikutnya.